Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معاشر المسلمين والمسلمات، إخواني وأخواتي في الله، rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan anugerah yang senantiasa dilimpahkan kepada kita. Khususnya kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita untuk kita terus bisa menjalankan bakti kita dan pengabdian kita kepadanya. Memberikan waktu kita untuk berkhidmah kepada Islam dan kaum muslimin. Harapan kita semoga apa yang kita tunaikan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi pemberat pundi-pundi amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, kita bersama-sama untuk muhasabah dan juga senantiasa kita perhatian terkait dengan hal-hal yang itu akan mengangkat harkat dan martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan sebaliknya. Tentunya kita hidup tiada lain adalah untuk kita bisa menggapai kebahagiaan, bukan kesenangan. Beda antara kebahagiaan dengan kesenangan. Dan kemarin sudah dibahas oleh Ustadzuna Ustadz Dzulqarnain hafizahullah ta'ala berkaitan dengan masalah ini, bagaimana upaya kita untuk kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Dan pada kesempatan ini, dan ini juga yang harus kita pelajari, adalah hal-hal yang akan menghalangi kita dari mendapatkan kebahagiaan itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa jalan kebaikan itu tidak mulus. Jalan menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala itu bukan jalan tol yang bebas hambatan, tapi jalan yang penuh onak dan duri, penuh tantangan. Hal ini karena Allah Subhanahu wa taala mengutus para anbiya wal rusul alaihi wassalatu wassalam
dan khususnya Rasul kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Mengeluarkan manusia dari zulumat. Allah tidak mengatakan zulmatun wahidah, tapi zulumat bentuknya jamak. Ila an-nur. Nur hanya satu saja. Tidak berbilang. Dan ini menunjukkan dari ayat ini para ulama mengambil kaidah bahwa al-haq wahid la yata'addad. Kebenaran itu satu dan tidak berbilang. Sementara kegelapan, zulumat. Dan ini yang harus kita senantiasa waspada. Jangan sampai kemudian mimbab hadisnya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Kanu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafata an yudrikani. Dahulu para sahabat banyak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Dan aku banyak bertanya kepada beliau tentang keburukan karena khawatir kalau terjatuh, kalau menjumpai keburukan dalam keadaan tidak mengerti. Artinya di sini keburukan-keburukan ini penting untuk kita pelajari. Perlu untuk kita mengerti kalau itu adalah keburukan karena betapa banyak manusia, betapa banyak kaum muslimin tidak memahami masalah ini. Yakhsabuna annahum yusinuna sunnah. Mereka mengira, mereka meyakini kalau mereka berbuat kebaikan. Innama nahnu muslihun katanya. Kami diadanya berbuat kebaikan. Maka di sini tentunya kebahagiaan, kebaikan ini tentunya adalah dalam perspektif Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana pemahaman para salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Maka disinilah untuk kita senantiasa waspada. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan zulumat. Dan ini tidak ada yang bisa aman dari terjatuh ke dalam kegelapan ini. Tidak ada yang bisa merasa aman. Apakah ada yang bisa merasa aman ba'da Nabiina Ibrahim alaihi salam? Ketika beliau mengatakan wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan kami dan anak keturunan kami dari menyembah berhala. Padahal beliau sendiri yang menghancurkannya. Beliau sendiri yang menghancurkan berhala yang disembah oleh kaumnya. Kita semuanya paham. Tapi beliau sendiri tidak merasa aman. Maka bahkan beliau mengatakan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhala-berhala inilah yang menyesatkan banyak manusia. Maka pada apalagi generasi kontemporer sekarang ini, ya, yang katanya generasi Z atau generasi alpanya, ya, ini yakin taksil dalam masalah ini jelas kurang. Padahal ini permasalahan yang sangat mendasar. Permasalahan manhaji. Permasalahan yang ini merupakan tonggak dasar dari agama kita. Di mana Nabi Allah Ibrahim alaihi salam pun minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dirinya dan anak keturunannya diselamatkan dari menyembah kepada berhala ini. Karena apa? Karena tidak bisa merasa aman. Dan sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan zulumat. Banyak sekali.
yang faktor-faktor yang akan menggelincirkan kita, menghadangkan kita kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kemudian kita kaji lebih jauh, jelas sangat banyak faktornya dari hal-hal yang akan menyimpangkan kita dari mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Maka dari sinilah tentunya memberikan motivasi kepada kita untuk terus belajar dan juga terus menjelaskan kepada umat. Dan ini tugas kita semuanya, untuk menjelaskan kepada umat dengan al-haq, dengan kebenaran ini. Yang terkadang kebenaran itu masih banyak diselimuti, diselubungi dengan berbagai hal yang menodainya. Nas'alullah salaman afiyah. Maka ini, khalafidina jazakumullah wa rahimakum, pada kesempatan yang berbahagia ini, mungkin ya, ini hanya sedikit ya. Karena kalau kemudian kita kaji, banyak sekali. Apalagi kalau kemudian kita melihat hadits-haditsnya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma. Sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sang pemilik rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak diberikan kepada sahabat yang lain, tidak kepada Abu Bakar, wala Umar, wala Utsman, wala Ali, orang-orang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di rahasia ini hanya Hudzaifah yang tahu. Karena apa? Karena hirs, semangat dan perhatiannya untuk mengetahui keburukan-keburukan yang akan terjadi pada umat ini sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang harus senantiasa kita waspadai. Harus kita pelajari. Mempelajari makna zulumat di sini. Harus dikupas. Jangan sampai kemudian kita terjatuh dalam keburukan sementara kita tidak menyadari. Ta'allamtu syarra la li syarri walakin litawaqi. Wa man ya'riful khaira duna syarri yaqa' fih. Aku melajari keburukan bukan untuk melakukannya, tapi untuk menjaga diri. Makhafatan yudrikani, kata Hudzaifah bin Yaman. Karena seorang yang tahu kebaikan dan kemudian tidak tahu dengan keburukan akan terjatuh ke dalam keburukan itu tanpa sadar. Dan ini yang banyak terjadi, khususnya kerusakan dan faktor yang paling utama, yakni syirik. Allah mengatakan, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka berbuat kesyirikan. Tidaklah kebanyakan mereka yang beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat kesyirikan. Dan banyak dari hadis-hadisnya Hudzaifah bin Yaman yang kalau kemudian kita pelajari, kita kaji lebih jauh, sesuatu hal yang sangat mengerikan. Kondisi umat di akhir zaman. Sekali lagi, jalan kebaikan ini bukan jalan yang bebas hambatan. Banyak musang-musang yang berbulu ayam. Banyak serigala-serigala berbulu domba. Manusia-manusia berhati iblis ada di tengah-tengah umat. Dan ini yang harus kita kaji, kita pelajari. Jangan sampai kemudian kita terlena. Dan kondisi
apa yang disabdakan oleh Nabi SAW di akhir zaman sungguh sangat mengerikan. Maka ini terkhusus kepada generasi Z dan generasi Alpha. Ya. Ini butuh untuk kita lebih perhatian. Karena mayati zamanun illa ba'dahu asyar. Tidak datang satu masa kecuali berikutnya itu lebih buruk. Yang menuntut kepada kita mengokohkan keimanan kita. Artinya pohon iman yang kita tanamkan itu hal-hal yang akan merusaknya itu sangat banyak. Yang membutuhkan untuk kita benar-benar perhatian. Maka ini jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dalam hadis yang Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, kunna fi jahiliyatin wa syarr. Wa ja'ana al-Islam hadzal khair. Fa hal ba'da hadzal khairi min syarr?" Ya Rasulullah, kami dahulu di masa jahiliyah dan keburukan. Kemudian datang Islam dan kebaikan ini kepada kami. Maka akankah datang keburukan setelah ini? Qala na'am. Kata Nabi SAW, iya. Fahal ba'da hadzal khairi min syarr? Apakah setelah kebaikan ini, setelah keburukan itu akan datang kebaikan? Iya. Apakah setelah kebaikan itu akan datang keburukan lagi? Begitu terus. Bahkan Nabi mengatakan wa fihi dakhanuh. Kebaikan-kebaikan yang sudah terkontaminasi, sudah kena polusi. Dan ini yang mengkhawatirkan. Yaksabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Dan ini fakta dan kenyataan yang ada pada kita. Pada masyarakat kita umat Islam ini. Bahkan kemudian Hudzaifah mengatakan, apakah setelah kebaikan yang keruh itu akan ada lagi keburukan? Kata Rasulullah, iya. Nah, du'atun ila abwabi jahannam. Dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu jahannam. Man ajabahum qadhafuhum fiha. Siapa mengikuti ajakan ini akan dilemparkan ke dalamnya. Nas'alullah salaman alafiyah. Dan inilah kita lihat apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dari banyaknya musang-musang berbulu ayam, serigala-serigala yang berbulu domba berkeliaran di tengah-tengah umat. Karena Nabi mengatakan ketika ditanya, sifhum lana ya Rasulullah. Sebutkan siapa mereka, sifat mereka bagaimana ya Rasulullah. Saking khawatirnya, saking takutnya. Dan Nabi mengatakan, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka dari bangsa kita, dari kulit-kulit kita, dan berbicara dengan bahasa kita, bahasa kaum muslimin. Maka inilah hal yang tentunya perlu untuk kemudian kita senantiasa muhasabah, waspada dari kerusakan-kerusakan yang terjadi di akhir zaman secara umum. Sebelum kita mungkin mengupas satu persatu dari zulumat ini. Dan juga musuh-musuh kita pun juga terlalu banyak.
Penghalang-penghalang untuk bisa kita sampai kepada kebahagiaan pun juga banyak. Maka jangan dikira kita akan aman-aman saja, akan baik-baik saja, tidak. Jangan sampai ghaflah, jangan sampai lengah. Khususnya kita juga mengkhawatirkan kepada generasi sudah kita. Ya. Generasi alpha khususnya yang terlahir pada masa sekarang ini. Sudah semakin bertambah faktor-faktor yang akan menggelincirkannya. Dan ini sudah memusingkan orang tua. Dari banyaknya setan-setan gepeng ini ya. Allahul musta'an. Ya. Kemaksiatan itu tidak perlu lagi seseorang itu berjalan menuju kemaksiatan, ada di sakunya. Ya. Maka ini juga lebih lagi. Yang Nabi alaihi salatu wassalam juga mengingatkan kepada kita. Harus kita waspadai biang dari semua itu. Lagi-lagi juga hadisnya Hudzaifah bin Yaman, banyak sekali. Hadis-hadisnya Hudzaifah yang mengingatkan kepada kita dari kerusakan-kerusakan yang terjadi di akhir zaman. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi juga umat Islam dan kaum muslimin merupakan momok dan ancaman berat bagi syayatin wa man kana ala syakilatihim. Ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita. Tada'a 'alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Umat-umat mereka berebut, mengerubuti kepada kalian, mengerumuni kepada kalian, wahai kaum muslimin. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Gambaran yang jelas. Sebagaimana serangga-serangga itu mengerumuni kepada makanan. Artinya di sini kalau kita tidak mewaspadai agama kita, kalau kita tidak senantiasa menjaga modal dasar, modal utama yang Allah telah anugerahkan kepada kita, bahkan ini kenikmatan yang paling nikmat, nikmatul hidayah, nikmatul iman. Ini serangga-serangga siap untuk mengerubutinya. Laksana makanan yang enak, namun kemudian ketika tidak ditutup serangga. Gambarannya yang di luar sebenarnya tidak ubahnya seperti serangga, semut, lalat, dan seperti itu. Namun kenapa mereka bisa berani? Bukan karena mereka punya kekuatan, tapi umat Islam yang ghaflah, umat Islam yang terlena, umat Islam yang lalai dari agamanya. Nas'alullah salaman afiyah. Maka berbagai tawaran-tawaran yang mughri. Dan mereka senantiasa semangat dari semenjak dahulu. Kita ingat hadisnya Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini jangan diambil, biasanya anak muda ngambilnya pelajaran hajarnya saja. Memboikot, karena diboikot oleh Nabi selama 50 hari. Itu yang diambil. Gampang saja kemudian ketika menghajar kawannya, menghajar saudaranya. Ini dalilnya itu. Mbok Yo ketika membaca satu hadis itu dipelajari secara komprehensif.
secara menyeluruh. Ya. Jangan dipahami sepotong-sepotong. Ya. Dan juga lihat keterangan para ulama kita. Mereka lah wasilah yang mengantarkan kita kepada pemahaman yang benar. Dan pelajaran di antara pelajaran dari hadits Ka'ab bin Malik ini, yang pertama adalah kejujuran. Bagaimana Ka'ab dengan dua kawannya, dua sahabatnya, jujur kepada dirinya, jujur kepada Allah, jujur kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan bagaimana buah dari kejujuran ini, namanya diabadikan dalam Al-Quran. Namanya diabadikan dalam Al-Quran sampai qiyamis saah. Selalu dikenang. Ini. Kemudian pelajaran dari kisah ini juga, apa yang dihadapi oleh Ka'ab ibn Malik. Padahal saat itu belum ada teknologi seperti sekarang. Ada CCTV, ada muraqabah, monitor terus. Tapi ternyata saat itu sudah mereka lebih dahulu. Ketika Ka'ab ibn Malik menceritakan kisahnya, dan beliau yang paling bandel di antara ketiga kawannya ini. Beliau ikut sholat berjamaah meskipun tidak disapa, tidak, dia juga bandel. Ke pasar kemana, sampai datang utusan nggak tanggung-tanggung dari Malik Ghassan, dari Raja Romawi, nggak tanggung-tanggung, mengutus dan untuk berikan tawaran-tawaran. Mana yang namanya Ka'ab bin Malik di pasar Madinah, orang pun hanya memberikan isyarat saja. Didekati, dikirimi surat langsung dari Raja Ghassan. Untuk apa? Ditawari dengan berbagai hal yang mughri, yang menarik dari perkara-perkara dunia. Ini dikatakan Ibn Malik ini fitnah lebih besar daripada pemboikotan Rasulullah dan para sahabat. Yang perlu kita pelajari di sini, di saat itu mereka demikian aktif. Mereka, ini kita lihat ada muraqabah. Dan tidak tanggung-tanggung langsung action. Ya. Dari Syam ngutus utusannya ke Madinah. Luar biasa. Ya. Untuk apa? Untuk merampas akidah. Dan ini kerja mereka sampai hari ini. Makanya lanjutan dari haditsnya Hudzaifah bin Yaman. Ketika Rasulullah menggambarkan seperti itu. Tada'alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Para sahabat bertanya, qalu wa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah? Apakah jumlah kita sedikit ketika itu ya Rasulullah? Qala la bal innakum katsir wa fi riwayah kutsur. Jumlah kalian sangat banyak, walakinnakum ghutha ka ghutha'is sayl. Namun tidak ubahnya kalian seperti buih. Ini generasi-generasi ghutha yang mengkhawatirkan. Atba'u kulli naik. Mentalitas umat Islam di akhir zaman tidak ubahnya seperti ghutha. Namanya buih, tidak punya kekuatan. Yusyarriq wa yugharrib. Ke utara, ke selatan, ke timur, barat, kemana angin bertiup. Kemana air itu mengalir, itu yang diikuti.
Hamajun ra'ah atba'u kulli na'iq. Pembeok saja. Pembebek saja. Nggak punya prinsip. Tahu bebek kan? Bebek ini di depan di belakang pun juga ngikut saja. Nggak tahu di depan ada apa, pokoknya ikut. Ini bebek nih ya. Maka seperti itu dikatakan bebek saja itu. Ini orang-orang yang tidak punya prinsip. Yang hanya mengikuti siapa yang teriakannya paling kuat. Nas'alullah salaman afiyah. Maka bagaimana kemudian akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yang diidolakannya, diidam-idamkannya. Kalau kemudian kondisinya seperti itu, maka ini akan terjadi apa? Allah Subhanahu wa ta'ala banyak mengungkapkan dalam Al-Quran antara tabi wal matbu' bagaimana akhir kesudahannya. Ya. Antara tabi dan matbu', antara yang diikuti dan yang mengikuti. Bagaimana akhir kesudahannya nanti di yaumil qiyamah. Al-Quran telah menceritakan itu kepada kita. Wa asdaqul kalami kalamullah. Wa asdaqul kalami kalamullah. Sejujur, sebenar-benar ucapan adalah kalamullah. Allah mengatakan ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika orang-orang diikuti berlepas diri dari yang mengikutinya. Mulai di sini. Tatkala dihadapkan pada persidangan Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai orang kebingungan, cari perlindungan, mau kemana? Bertebaran. Apalagi ketika yang diikutinya itu kemudian dipermasalahkan. Itu baru di dunia sudah ketakutan. Bagaimana nanti di hadapan persidangan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengerikan lagi. Kalau di dunia kita masih bisa teriak. Masih bisa teriak kepada tetangga kita, kawan kita, minta tolong. Nah, kalau sudah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hanya penyesalan. Wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Penyesalan yang sudah tidak lagi bermanfaat. Di surat Al-A'raf, di surat Ibrahim, bahkan juga di akhir surat Al-Ahzab akan saling melaknati di akhir kesudahannya. Ini kondisi ketika umat adalah seperti itu, hamajun ra'ah, seperti buih yang tidak punya pegangan. Nas'alullah salaman afiyah. Makanya kita lihat jemaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memang mau mengikuti apa yang kita pahami dari Al-Quran dan As-Sunnah, generasi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, yang kita lihat, kita pelajari. Ketika ada mungkin sedikit perbedaan dan ini kembalinya adalah kepada dalil, kepada prinsip yang ada, bukan kemudian mencari legitimasi atau mencari kawan pembela. Maka ini jemaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang mengkhawatirkan. Umat Islam banyak,
Tapi tidak ubahnya adalah seperti itu. Seperti buih yang terbawa banjir. Dan Nabi SAW juga mengingatkan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Dan itu pasti terjadi. La tattabi'anna sanana man kana qablakum. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Hatta lau dakhalu juqra dhabbin la dakhaltumuh. Pasti dan pasti. Kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta, sedepa. Sampai seandainya mereka masuk lubang dhab pun juga lubang yang hanya sekecil lubang tikus akan kalian ikuti. Kata para sahabat langsung paham. Yahud dan Nasrani ya Rasulullah. Yahudi dan Nasrani yang kau maksudkan ya Rasulullah. Qala faman. Siapa lagi kalau bukan mereka? Ini biang. Kerusakan. Ya. Bagi umat Islam adalah tatkala umat Islam ini mengikuti pendahulunya. Dari Yahudi dan Nasrani. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik itu dalam masalah akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan perilaku. Mengadopsi dari luar. Tidak mencukupkan dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sementara Allah mengatakan, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Tidak pantas. Tidak layak bagi seorang mukmin, laki-laki ataupun perempuan, ketika Allah dan Rasulnya telah memberikan satu pilihan, memberikan satu ketentuan, masih mencari-cari pilihan yang lain. Masih mengadopsi yang lain. Masih kemudian mencari-cari pembelaan dari yang lain. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Siapa maksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia dalam kesesatan yang nyata. Dan kita tahu kerusakan-kerusakan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan dalam Al-Quran. Dan ini kalau kemudian dikumpulkan bisa untuk menjadi risalah, disertasi, doktoral ini. Sifat-sifat kerusakan mereka yang ada dalam Al-Quran. Ya. Para perusak ini. Yang dikatakan oleh Allah, ulaika hum syarrul bariyah. Ini kalau ada yang membukukan, mengaudit satu persatu. Ini. Dari awal surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya, bisa menjadi satu ensiklopedia besar. Menjadi satu mausu'ah. Yang bisa untuk menjadi rujukan bagi kaum muslimin untuk bisa lebih sadar kerusakan-kerusakan yang dibuat oleh mereka dalam Al-Quranul Karim. Maka di jamaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hadis-hadis inilah yang tentunya menjadi perhatian bagi kita. Dan juga menjadikan keprihatinan serta kekhawatiran kita. Kalau sampai kemudian menimpa kepada kita apa yang seperti dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini bukan main-main, akan merusak, menghalangi sampainya kita mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Maka jemaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhwani wa akhwati fillah, aizakumullah wa rahimakum. Kalau kemudian kita kupas lebih jauh, tentunya sangat banyak
dari faktor-faktor yang akan menjadi penyebab kerusakan-kerusakan ini. Yang menghalangi kita untuk bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Sa'adah fid dunya wal akhirah. Kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Maka faktor pertama dan utama itu adalah syirik. Ini menjadi dasar. Wa in shalla wa sham wa za'ama annahu muslim. Meskipun dia sholat dan puasa mengaku dirinya sebagai seorang muslim. Tapi masih melakukan praktek-praktek kesyirikan. Dan ini yang banyak tidak dimengerti oleh kaum muslimin. Perlu untuk kemudian kita menjelaskan, itu tugas kita bersama. Untuk mengembalikan kekuatan kaum muslimin. Karena inilah yang melemahkan kekuatan yang ada pada kaum muslimin. Ketika ketauhidan mereka dikotori dengan kotoran-kotoran kesyirikan ini. Cukuplah mengkhawatirkan bagi kita apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan masalah kesyirikan seorang semuanya akan ngerti itu adalah jelek. Tapi yang perlu untuk kemudian dipelajari, dikaji dan dijelaskan kepada umat adalah modus dan model. Yang kalau tidak paham dengan tauhid tidak akan bisa memahami kesyirikan itu adalah kebatilan. Apalagi sekarang dengan berbalut kearifan lokal. Ya. Budaya, adat, yang jelas bahasa kearifan lokal ini cukup santun. Ya. Tapi sebenarnya ini menjebak. Sangat mengerikan. Ya. Bahasa kearifan lokal, kalau kemudian kita tidak peka. Ya. Dan ini yang banyak mengelabui kepada kaum muslimin. Tidak usah jauh-jauh lah. Ya. Lihat praktek yang ada pada kaum muslimin. Meskipun kesehariannya sholat orang masjidan juga. Tapi kita lihat. Ketika menyambut kelahiran bayi. Ketika mengadakan walimahan. Dan juga ketika mengurus jenazah. Khususnya ketika mengurus jenazah. Muslimun. Zahiran. Ya. Muslim zahirnya. Tapi masih banyak praktek-praktek khurafat. Kesyirikan-kesyirikan yang mereka yakini. Ini bukan perkara yang ringan. Bukan perkara yang gampang. Karena kalau kemudian masih dan terbawa sampai meninggal, maka ya wail kullal wail. Menjadikan kesia-siaan. Dan kalau mau diaudit banyak sekali. Kerusakan-kerusakan ketika mengurus jenazah misalkan. Ya. Dari memandikan, mengkafani, menguburkan, menyolatkan sampai menguburkan. Ini masih banyak praktek-praktek yang bersifat syirkiyah. Maka bagaimana kemudian akan mendapatkan kebahagiaan sementara dirinya sendiri melakukan hal-hal yang menghalangi dari mendapatkan kebahagiaan itu sendiri.
Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami akan, kata Allah, kami akan paparkan, bentangkan apa mereka amalkan dari amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang saleh. Ya. Namun apa? Amalan-amalan kebaikan ini dijadikan haba'an mansura. Ya. Debu yang berterbangan. Tidak ada nilainya. Kenapa? Karena dibangun di atas dasar khurafat ini. Maka cukup beralasan seperti apa yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Syinqiti rahimahullah ta'ala. Bahwa syarat diterimanya amal itu ada 3. Pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mutaba'ah, mengikuti tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, dibangun di atas dasar akidah yang benar. Dibangun di atas dasar akidah yang benar. Karena seseorang bisa jadi satu amalan, dia suatu saat beramal dengan amalan yang baik. 2 syarat terpenuhi. Ya. Ikhlas. Sesuai tuntunan. Tapi keyakinan dasarnya masih terkotori dengan khurafat dan kesyirikan. Dan inilah menjadikan penghalang. Nasallallahu salaman afiyah. Maka, dan ini kita lihat bagaimana Nabi SAW dari semenjak beliau diutus sampai menjelang meninggal, beliau memberikan tahdzir syadid, peringatan-peringatan keras akan hal-hal yang akan akan hal-hal yang akan menggelincirkan manusia ke dalam kesyirikan ini. Maka ini, rahimakum. Dan ini kalau kemudian kita kaji banyak sekali. Berkaitan dengan, apalagi sudah berkaitan dengan kuburan. Ya. Ya. Ini paling banyak. Yang itu diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. La'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ih masajid. Dan ini saat-saat ketika beliau menjelang meninggal. La'anallahu al-yahud wan nasara, laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani tatkala mereka menjadikan kubur-kubur itu sebagai masjid. Dan ini kalau menjelaskan menjadikan kubur sebagai masjid ada 2. Pertama, membangun kuburan di masjid, membangun masjid di kuburan, ya. Ini larangan. Yang kedua, menjadikan kuburan-kuburan itu layaknya masjid. Sebagai tempat ibadah. Mereka berdoa di situ, bernadar di situ, dan bahkan membaca Al-Quran. Baik itu menjadikan sebagai wasilah, ini akan menjadi syirik besar, syirik kecil, atau kalau kemudian meyakini, itu akan menjadi syirik besar. Sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Nabi alaihi salatu wasallam sudah mengingatkan jauh-jauh hari. Bahkan sampai menjelang meninggal ini. Dan ini yang banyak terjadi. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini faktor yang utama yang akan menghalangi kita dari mendapatkan kebahagiaan. Maka ini perlu untuk kemudian kita menjelaskan modus dan model kesyirikan ini. Karena bajunya bermacam-macam, ya. Model kesyirikan ini bajunya bermacam-macam. Ya. Dengan bahasa tadi kearifan lokal. Atau kemudian dengan alasan ini adalah aset wisata. Ini adalah aset komoditi, ya. Memberikan macam-macam. Urusannya urusan perut. Ya.
Loh nanti kalau ini dilarang lalu menghilangkan lapangan pekerjaan sekian banyaknya. Ya. Allahul musta'an. Ya. Maka inilah hal yang mesti kita jelaskan kepada umat. Dari model-model dan modus. Karena banyak modus. Yang akhirnya ketika kita diam dan tidak mengingatkan kepada umat, akhirnya kemudian apa? Mereka berani unjuk gigi. Terang-terangan. Dan ini yang terjadi sekarang ini. Nas'alullah salam alaihi. Maka ini bukan kerja personal, ini butuh action dari kita semuanya. Masyarakat kaum muslimin untuk saling mengingatkan saudara-saudara kita yang masih memiliki keyakinan-keyakinan seperti itu. Bahkan kemudian dirayakan dan Masya Allah ya. Maka ini modus dan modelnya harus kita jelaskan. Kemudian yang kedua jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di antara faktor yang akan menghalangi kita dari mendapatkan kebahagiaan yang hakiki adalah dosa dan maksiat. Kalimat dosa dan maksiat ini juga sama seperti kalimat ma'ruf. Kalimat dosa dan maksiat ini juga umum yang tentunya banyak cabang-cabangnya. Karena ini Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala ketika beliau mengatakan khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Rasulullah membuat garis lurus untuk kami. Wa khatta khututan. Kemudian beliau juga membuat garis-garis yang banyak di kanan kiri garis lurus itu. Sembari mengisyaratkan kepada garis yang lurus mengatakan hada sabilullah. Ini jalan Allah. Wa hadhihi subul. Mengisyarat kepada garis-garis yang di kanan kiri garis lurus itu. Wa hadhihi subul. Ini jalan-jalan yang banyak. Zulumat. Modus modelnya banyak. Wa ala kulli sabilin syaitanun yatu ilaih. Di setiap penghujung jalan ini ada setan di situ. Yang memanggil-manggil. Menyeru untuk masuk ke dalam jalan itu. Ini mengerikan. Gambaran yang jelas. Ketika kita berjalan di atas jalan yang luas, Masya Allah. Kemudian kita lihat di kanan kiri. Ya, ada es kelapa muda. Di sebelahnya lagi banyak ambilan-ambilan kuliner yang menggiurkan. Seperti itulah gambaran disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Mughri, sesuatu yang menarik. Yang kemudian menjadikan seseorang itu kemudian penasaran. Di hadis yang lain Rasulullah SAW kemudian juga menggambarkan seperti itu. Kemudian dikatakan di kanan kiri itu ada suturul murakhah. Ada pintu-pintu di kanan kiri, kemudian ada ada sitar yang dibentangkan, ada hijab yang dibentangkan. Dan Nabi memberikan peringatan, jangan coba-coba membuka tirai ini. Dan ini sesuatu yang murni ada di hadapan kita. Terlihat dengan jelas. Tentunya jelas bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala
berikan kepadanya hidayah. Karena dengan hidayah, dengan Al-Quran was sunnah ini yang akan kemudian semakin jelas. Bahwa ini adalah jalan-jalan setan. Yang akan menggelincirkan kita dari jalan yang lurus ini. Nasallallahu salaman afiyah. Maka kalimat dosa dan maksiat. Dzunubun wa ma'asi. Ya. Ini juga berbagai macam dan berbagai modelnya. Ini. Zahiran wa batinan. Ya. Zahir dan batinnya. Yang kalau kemudian kita sampai terjatuh di dalamnya, nasallallahu salaman afiyah. Keluar dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup mengerikan karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari jalan yang lurus ini, baginya kehidupan yang sempit. Yang tadinya kelihatan adalah mughri. Dibuka kemudian masuk ternyata gang sempit. Ya. Yang buntu. Adalah gang-gang yang buntu ini. Yang akan menjadikan kita bahkan terjebak. Ya syukur alhamdulillah kalau kemudian masih bisa balik kanan. Gak bisa balik kanan coba. Ya. Apa tidak kocur ini, kata orang Solo begitu ya. Maka tidak bisa kita spekulasi. Ya. Ini. Karena kebaikan itu, jalan kebaikan adalah satu. Tidak berbilang. Untuk kita senantiasa waspada. Apalagi jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita mengerti bersama bahwa dosa-dosa dan maksiat ini adalah yang akan memberikan noktah-noktah hitam menutupi hati kita. Nas'alullah salaman afiyah. Sementara kita tahu bahwa hati inilah yang senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum. Allah tidak melihat kepada rupa dan jasad kalian. Gagah, gantengnya, keren, macoknya seseorang. La. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala hati. Dan kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ini hati merupakan akhir maqil. Benteng pertahanan seorang anak manusia yang terakhir adalah hatinya. Dan 3 kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kemudian salah satunya hancur, bahaya. Dan ini kata Ibnul Qayyim adalah merupakan wasail. Sarana-sarana yang akan mengantarkan kita kepada kebenaran. Wasilah untuk kita bisa mendapatkan ilmu tatkala kita terlahir dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Ya Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Maka kita sama dengan Abu Hurairah. Kita sama dengan Al-Imam Al-Bukhari. Kita sama dengan Al-Imam Al-Syafi'i. Awal. Faja'ala lakumus sam'a wal basar wal fu'ad. Allah jadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Ini wasilah.
yang akan mengangkat harkat martabat kita, bagaimana kita memanfaatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala tiga-tiganya ini. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Dan Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala membahas di Miftah Dari Sa'adah, kalau nggak salah di poin yang ke-82 ya, sampai 85 berkaitan dengan keutamaan ilmu dan ahlinya. Ya. Mana yang lebih utama antara pendengaran, penglihatan ini? Yang dua-duanya adalah karena dari mata turun ke hati. Ini. Tapi juga dari telinga sama. Ya. Mana lebih utama antara mata dengan telinga ini? Sementara mata kenikmatan yang sangat besar. Bandingannya 500 tahun dari ahli ibadah Bani Israel ini hanya sebanding dengan satu biji matanya. Ya. Amalan saleh dari seorang ahli ibadah ya, dari Bani Israel ini bandingannya hanya satu biji matanya aja. Ya. Artinya sebanding dengan kenikmatan Allah kepada kita hanya satu biji mata ini. Ini menunjukkan bahwa penglihatan ini juga, pendengaran, nikmat yang harus nanti kita syukuri, harus kita jaga. Karena kerusakan-kerusakan itu juga masuk lewat ini. Bagaimana dari mata sampai kemudian seseorang bisa menggadaikan agamanya. Dari telinga mendengar, bisa kemudian menukar akidahnya. Kisah-kisah yang ma'ruf, yang banyak. Seorang qari Al-Quran, seorang penghafal Al-Quran. Hanya karena melihat seorang wanita cantik kafir Nasrani, ya, rela kemudian menukar agamanya. Dan hilang semua hafalannya. Nasallallahu salaman afiyah. Makanya jangan kita kemudian merasa aman ya, dari dosa dan maksiat ini. Nasallallahu salaman afiyah. Maka jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalaulah bukan karena penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini yang akan menjadikan kita bisa terombang-ambing. Maka disinilah yang harus senantiasa kita jaga. Dari dosa dan kemaksiatan ini. Karena ini adalah yang akan menjadikan Allah mengatakan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Noktah-noktah hitam yang ada pada hati ini akibat dari perbuatan kita. Maka bagaimana kemudian kita mengharapkan kebahagiaan ketika hati kita gelap. Nasallallahu salaman afiyah. Karena hakikat kebutaan bukan buta matanya. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukanlah mata-mata mereka yang buta yang ada di kepalanya. Namun a'mal basirah ini. Ya, buta mata hatinya yang ada dalam dada-dada mereka. Nas'alullah salaman afiyah. Maka inilah, dan ini yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang bersih. Dan ini yang paling pokok. Dan juga yang akan mengangkat harkat martabat kita adalah dari hati ini. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala melampaui semua para sahabat. Khairu hadhihi ummah ba'da nabiyina Muhammad alaihi salatu wassalam. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala menjadi
manusia terbaik dari umat ini setelah Rasulullah SAW. Bukan karena banyaknya amalan. Bukan karena banyaknya sedekah. Bukan karena, tapi hatinya. Ini dan perlu hadirin hadirat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala membaca buku-bukunya Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Yang ketika mengupas berkaitan masalah hati ini luar biasa. Ya. Di kitab Al-Fawaid 1. Kemudian yang kedua di kitab Da' wa Dawa. Dan di Miftah Dari Sa'adah. Ini Masya Allah ya. Membaca dengan tama'un kemudian diperhatikan. Sangat detail sekali. Maka yang tentunya akan menjadikan kita bahkan di Da' wa Dawa sampai urusan masalah di bab yang terakhir. Mungkin kalau kita mungkin mau membaca ya berkaitan dengan masalah sekarang yang juga ada yang bertanya berkaitan dengan apa kerusakan-kerusakan yang sekarang ini khususnya pada anak-anak muda ya. Imma dari afkar ya. Allah lah pemikiran-pemikiran yang sesat ya. Munculnya dari anak-anak muda juga karena seringnya berselancar ya. Seringnya berselancar, pokoknya masuk internet, kemana jajah semuanya. Ya. Anggapannya itu aman-aman saja. Ternyata jadi rusak. Ya. Karena akhirnya kemudian ketika tidak didasari dengan usulul akidah yang kuat, akhirnya kemudian dia dihadapkan dengan berbagai macam hal yang itu adalah merupakan tashkik ya. Kerancuan. Ya. Maka ini harus diwaspadai. Khususnya anak-anak muda ini. Ya. Yang banyak mudah terpengaruh dari urusan hati ini. Bahkan tadi saya katakan adalah yang ingin saya sampaikan adalah berkaitan dengan masalah yang kedua, kerusakan yang kedua adalah dari generasi pelangi ini. Ya. Ya. Dan ini rusak. Dan bahkan sampai di pondok-pondok pesantren sekalipun. Jangan kemudian merasa aman itu. Ya. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di kitab Da' wa Dawa. Ya. Ini Masya Allah ya. Ulama kita jauh-jauh hari sudah berbicara masalah ini. Maka kalau kita katakan fikih LGBT, baca Da' wa Dawa. Ya. Ya. Ada fikih bagaimana menangani LGBT ini. Ya. Khususnya anak muda ini. Ya. Ini penyakit. Ya. Beliau bawakan panjang lebar. Ya. Bahkan pelaku-pelaku LGBT ini kan melebihi perzinaan. Kalau berzinaan itu dirajam. Ya, kalau yang muhsan sudah menikah berzina, hukumannya adalah dirajam sampai mati. Tapi pelaku LGBT yang ditunjukkan dalam Al-Quran itu apa? Faja'anna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Allah berikan hukuman. Jelas. Faja'anna 'aliyaha safilaha, kami balik buminya. Yang di atas balik bawah. Dan tidak hanya itu saja, wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Kami lempari mereka dengan batu-batu ini. Maka para ulama berkaitan dengan pelaku LGBT ini sepakat. Semua adalah dibunuh. Hanya kemudian khilaf yang terjadi bagaimana cara membunuhnya. Gitu. Ini. Ada mengatakan bawa ke puncak gunung. Kemudian terjunkan dari atas puncak gunung sambil dilempari batu dari atas. Diterjunkan, dilempar dari atas kemudian karena
Allah mengatakan seperti itu. Ya. Ya. Maka tatkala kita melihat seperti itu, ini mestinya ada rasa khauf. Ya. Menumbuhkan rasa khasyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya akan menjadikan kita lebih waspada. Ya. Maka jemaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini kemaksiatan, ya. Dosa dari apa yang memprihatinkan menimpa kepada anak-anak generasi kita. Dan tentunya saya sendiri adalah yang juga di dunia pendidikan ini sangat-sangat prihatin dengan masalah-masalah seperti ini. Menjadikan anak-anak ini cepat dewasa. Persis seperti tanda-tanda kiamat. Ketika kiamat itu tiba, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat di awal surat Al-Hajj. Inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Wa taran nasa sukara ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Dan ini sekarang ini juga teknologi yang ada sekarang ini menjadikan apa? Anak-anak itu cepat dewasa. Ya. Bayangkan anak SD kelas 3 sudah haid sekarang. Apa enggak ngeri? Kita dapati itu. Anak masih ingusan seperti itu, sudah harus terkena beban syariat. Ya. Belum ngerti bagaimana sholat, belum ngerti, belum tahu disiplin, belum. Subhanallah. Ini lingkungan dan kondisi yang memprihatinkan. Sudah harus terkena beban syariat. Dan ini keprihatinan bagi kita orang tua dan juga penggiat pendidikan. Ini tentunya adalah akibat dari kerusakan lingkungan yang ada. Nas'alullah salaman afiyah. Maka ini dosa dan maksiat yang kemudian akan menjerumuskan kita. Tentunya ketika dosa dan maksiat kita lihat, Allah mengatakan kepada Nabi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Ini khitabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah aku telah melapangkan untukmu dadamu? Sekarang seberapa banyak dosa yang dilakukan oleh Nabi SAW sampai dikatakan alladzi anqadha dhahrak, yang itu memberatkan punggungmu. Ini seberapa besar dosa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ini dikatakan alladzi anqadha dhahrak. Qis ala dzalik, dengan apa yang kita lakukan, bandingkan dengan apa yang kita lakukan. Maka itu susahnya kita beramal saleh, susahnya kita bangun malam, susahnya kita memenuhi panggilan Allah, memenuhi panggilan adzan. Tiada lain adalah itu hukuman sebenarnya dari dosa-dosa yang kita lakukan. Itu hukuman yang paling berat. Namun kebanyakan manusia tidak menyadari. Ya. Apalagi anak muda. Ya. Generasi Z tadi ya, Zoomer. Generasi mah di blow up aja. Ya. Maka ini jemaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang akan bisa membuat kerusakan berikutnya adalah lalainya kita dari ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita sudah lalai dari ingat kepada Allah Subhanahu, ini Allah tidak akan ingat kepada kita. Karena Syekh Abdul Razak bin Abdul Husain Al-Abbad hafizahumullah ya, menyebutkan dalam fiqhul adzkarnya sekian banyak fawaid daripada zikir. Dan saya katakan kalau seandainya tidak ada keutamaan dari zikir, dari ingat kepada Allah, kecuali Allah akan ingat kepada kita
Itu sudah cukup. Ya. Allah mengatakan, fadkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, niscaya aku akan ingat pada kalian. Dan kita sangat-sangat butuh untuk diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saat-saat yang sulit, kita sangat butuh pada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghadapi sakaratil maut, menghadapi fitnatul qabr, menghadapi persidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadapi mizan, menghadapi hisab dan seterusnya. Perjalanan yang cukup mengerikan. Maka para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini barangkali yang paling pokok. Sekali lagi kalau kemudian kita kupas lebih banyak lagi berkaitan dengan faktor-faktor ya, kerusakan ini yang akan menghalangi kita dari mendapatkan kebahagiaan yang hakiki sangatlah banyak. Dan ini harus senantiasa kita audit. Karena masing-masing punya andil. Hati kita sendiri, jiwa kita sendiri, ammaratum bisu. Inna nafsala ammaratum bisu. Ini satu. Yang harus kita waspadai. Ini juga faktor. Musuh kita yang utama. Yang kedua, iblis wa syaitan. Yang tidak pernah berhenti. Abral qurun. Sepanjang waktu. Senantiasa ngipasi kepada kita. Dan memberikan hal-hal yang mughri agar manusia keluar dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hawa nafsu kita ini juga. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala di kitab Dhammul Hawa itu juga Masya Allah ya. Para ulama mengupas banyak kita dengan masalah itu ya. Masya Allah kalau kemudian kita baca itu untuk mudzakarah, mengingatkan kepada kita agar kita lebih lebih menjaga diri kita. Belum lagi dari manusia-manusia yang berhati iblis tadi. Ya. Manusia-manusia berhati iblis. Dan juga tadi Rasulullah mengatakan al-Yahud dan Nasara. Dengan sekian banyak makar-makar mereka buat. Hal-hal yang menggiurkan. Dan itu mereka aktif. Ya. Mencari, dari semenjak Rasulullah saja kita lihat kisahnya Ka'ab bin Malik sampai memonitor. Ketika ada lahan-lahan, ada kesempatan untuk merampas, untuk mengambil akidah seorang muslim. Dan ini mereka manfaatkan, khususnya apa? Kelaparan, ya. Kesenjangan pendidikan, kekurangan pangan, ya, dan semisal itu. Saya katakan seperti itu karena kita dengan para relawan sering kita terjun juga, ya, khususnya kalau pas musim-musim kemarau panjang, yang kita juga kadang didahului oleh mereka. Dan mereka menggerakkan anak-anak muda ini. Bukan yang tua-tua, anak-anak muda, anak-anak SMA, anak-anak pasang spanduk besar-besar. Aktif mereka. Dan generasi kita mana? Ya. Generasi Z kita mana? Yang katanya generasi milenial. Generasi Allah musta'an. Ya. Maka ini kalau kemudian kita terjun di lapangan, Masya Allah. Ya. Banyak orang-orang yang mau merampas akidah kaum muslimin. Ya. Hanya dengan seekor anak kambing. Hanya dengan seperti itu. Allah musta'an. Ya. Maka, ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini barangkali ya, yang kita sampaikan pada kesempatan ini sekali lagi sebagai tadzkir saja. Wa illa ini pembahasan yang panjang. Ya. Apalagi kalau kemudian kita mau mengaudit ya, kerusakan-kerusakan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Yang dibuat oleh mereka, ya, orang-orang yang dikatakan ulaika hum syarrul bariyah ini. Manusia-manusia yang seburuk-buruk manusia. Namun terkadang kita
lalai dengan itu sampai kemudian kita rela delosor di hadapan mereka. Ya. Sementara Allah mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan kalian merendahkan diri kalian, menghinakan diri kalian. Dan jangan kalian bersedih. Wa antumul a'laun, kalian orang-orang mulia. Kalian orang-orang yang berwibawa. Punya izzah. Kapan itu? In kuntum mu'minin. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Senantiasa diberikan kepada kita sabat dan istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga senantiasa kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan, dijaga dari hal-hal yang akan menggelincirkan kita, menjatuhkan kita kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya mujibas sa'ilin. Wafaqana Allah wa iyyakum min kulli khairin wassalah. Wa thabbatana al-islam wa ala sunnah. Innahu waliyyu dzalika al-qadir alaih. Wallahu ta'ala alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu alaihi wasallam nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan ala husni istima'. Wa barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.